Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin yu'dhinul hamdu bizdiyadiha. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati lirasyadiha. وعلى آله وصحبه ما قامت التروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة صلاة At-Tarawih rahimakumullah, muslimin kaum muslimat, semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan yang baik, diberi rezeki yang baik, kemudian diberi keadaan yang baik, yang dengan semua kebaikan tersebut insyaallah kita akan bisa menjalankan Ramadan tahun ini dengan maksimal. Amin Allahumma amin. Baiklah jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memulai ceramah singkat di kesempatan kali ini, yaitu dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama sudah kita ketahui, ayat tentang berpuasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, telah dituliskan. Kutiba itu bermakna ditulis, itu makna dasarnya. Makna berikutnya bisa dipahami juga telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau juga maknanya furidah. Furidah itu difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pula kepada kaum-kaum sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sedikit kita menyinggung dari sisi sejarah jemaah sekalian, puasa Ramadan ini dilakukan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun keberapa? Masih teringat Bapak-bapak, Ibu-ibu? Tahun kedua Hijriah. Nah, ya. Tahun kedua Hijriah. Berarti di mana ini, Pak? Di Mekah atau di Madinah ini, Pak? Kalau tahun kedua Hijriah. Di Madinah, bukan di Mekah. Berarti timbul pertanyaan nih, ya, kira-kira puasa apa yang sangat difavoritkan sebelum puasa Ramadan ini? Ya, kalau puasa Ramadan sudah jelas ya, wajib. Tapi ada memang ya puasa-puasa selain Ramadan itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah dan dilakukan oleh para sahabat. Ya, banyak. Ya, seperti apa? Puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, kemudian apa lagi, Pak? Puasa Daud. Nah, cuman pertanyaannya setelah puasa Ramadan itu apa puasa yang paling difavoritkan? Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu kata Nabi, afdhalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Nah, ini jawabannya, Pak. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan itu adalah puasa apa? Puasa Muharram, puasa bulan Muharram. Itulah yang biasa kita kenal dengan puasa apa, Pak? Ibu? Asyura. Yang mana puasa Asyura ini kalau kita merujuk dalam sejarah itu memang sudah dilakukan oleh kaum-kaum sebelum Rasulullah. Kaum Yahudi, ya, kaum Bani Israel. Karena mereka apa? Puasa di hari ke-10 Muharram itu apa? Sebagai rasa syukur kepada Allah diselamatkannya Nabi Musa dari cangkraman Fir'aun. Begitu loh. Nah, jadi sudah dilakukan puasa-puasa itu ya, puasa Asyura ini. Cuman waktu di Mekah Nabi dan para sahabat yaitu berpuasa Asyura itu diam-diam, Pak. Nah, belum terlalu dikampanyekan, belum terlalu digaung-gaungkan. Nyampe di Madinah, baru nyampe di Madinah apa? Nabi melihat kaum-kaum Yahudi yang ada di Madinah apa, Pak? Puasa Asyura. Lalu ditanya gitu, kenapa ini kalian puasa? Sebagai rasa syukur, ya diselamatkannya Nabi Musa dari cangkraman Fir'aun katanya. Lalu kata Nabi SAW, nahnu ahaqqu bidzalika.
Kami lebih berhak kalau untuk apa? Untuk melakukan itu, kata Nabi SAW. Setelah nyampe di Madinah, barulah ya puasa ini apa? Digaungkan, dikampanyekan oleh Rasulullah SAW. Itu dari sisi sejarah. Kemudian untuk Ramadan, Nabi SAW berpuasa berapa kali? Jamaah sekalian, Bapak Ibu, dalam catatan-catatan sejarah, dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fikih disampaikan oleh para ulama, Somahun Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadanat. Nabi berpuasa Ramadan itu Pak, cuman 9 kali. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk kepada diri kita gimana Pak? Subhanallah. Ya Pak ya. Ini bapak-bapak kami yang sudah subhanallah ya. Berapa kali ya Pak ya Ramadan, alhamdulillah. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian kita yang dari awal balighnya sudah 20 kali Ramadan. Ada yang 35 kali Ramadan. Ada yang 40 kali Ramadan, ada yang 47 kali Ramadan, ada yang 55 kali Ramadan, ada yang 70, ada enggak 70 di sini Pak? Subhanallah, barangkali ada gitu kan. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul hanya 9 kali ya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya yang ingin saya sampaikan, kita kalau masuk Ramadan atau sebelum masuk Ramadan, kita pasti akan dihadapkan dengan 3 poin ini Pak. Jadi dalam Ramadan itu ada 3 poin ini yang penting. Ya, artinya apa? Kalau kita pengen maksimal Ramadan kita, lakukanlah 3 poin ini. 1 memang cukup, tetapi itu baru balik modal kalau dalam perdagangan. Yang 1. Tapi kalau pengen maksimal, 3 poin ini harus kita lakukan. Sangat dianjurkan. Apa itu? Yang pertama adalah as-siyam. Yang kedua, al-qiyam. Yang ketiga, Al-Quran. Ini dia Pak. Ya Pak. Dari sini ya, ini sebenarnya sudah kesimpulan saya sampaikan, kesimpulan-kesimpulan yang ada ya dalam hadis, dalam kajian fikih semuanya gitu. 3 ini harus ada ya selama bulan Ramadan. As-siyam yaitu berpuasa, sudah pasti. Ya, orang kalau ingat Ramadan pasti ingat apa Pak? Ingat puasa, ingat nggak makan di siang hari, siap-siap gitu loh. Gitulah kesannya dari zaman dahulu. Iya. Ya, berpuasa dengan segala apa ilmunya, wajib puasa, rukun puasa, sunnah puasa, mufsidat ya, mufsidat itu yang merusak puasa, kita pelajari semuanya Pak. Itu harus ya, harus diketahui dan dilaksanakan. Yang kedua apa? Al-qiyam. Ternyata tidak cukup ya, Ramadan itu tidak cukup dengan puasa saja. Ya, tidak cukup dengan puasa saja. Yang kedua apa? Al-qiyam. Al-qiyam ini maksudnya apa? Qiyamul lail. Qiyamul lail ya, makna atau definisi yang mudah dipahami itu adalah seluruh ya, amal ibadah yang dilakukan setelah sholat isya. Nah, jadi setelah sholat isya itu Pak, sampai sebelum subuh itu dianggap sebagai apa? Qiyamul lail. Dari itu sholat tarawih ini termasuk nggak qiyamul lail Pak? Ibu, kalau begitu termasuk qiyamul lail. Cuman bedanya apa? Kalau qiyamul lail secara umum itu sepanjang tahun dia ada. Sholat tahajud, sholat tasbih, sholat apalah, sholat taubat, sholat hajat, semuanya itu sepanjang tahun. Tetapi kalau sholat at-tarawih ini, apa sepanjang tahun Pak? Tidak. Nah, dari itu sholat tarawih ini jangan disepelekan. Ya. Hanya di Ramadan ada sholat tarawih. Sesoleh-soleh kita Pak, soleh sekali gitu kan. Setelah Ramadan lewat kita pengen sholat tarawih gitu kan. Nggak bisa. Nggak bisa gitu loh. Dia hanya ada di Ramadan. Dari itu ya, selagi masih badan sehat, punya waktu luang gitu kan, berusahalah untuk menjaga sholat at-tarawih. Ya, salah satu hadis yang penting sekali ya untuk kita kuatkan. Apa kata Nabi SAW? Man qama ma'al imami hatta yansorifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Ini diantara hadis yang sangat kuat sekali. Fadilah dari apa Pak? Sholat at-tarawih. Barang siapa yang sholat bersama imam hatta yansorifa, sampai imam itu yansorifa. Yansorifa itu meninggalkan tempat atau selesai sholat imam itu Pak. Apa? Ya, fadilahnya
Kata Nabi SAW, kutiba lahu qiyamul lailah. Ya, kita diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala apa, Pak? Qiyamul lail, semalam penuh. Hanya sholat at-tarawih saja. Subhanallah, ya, apalagi di bulan Ramadan ini, ya, pahala dilipat gandakan. Beramal sunnah itu sama dengan beramal fardu di bulan-bulan yang lain. Apalagi kalau kita beramal yang fardu. Jamaah sekalian, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga itu adalah Al-Qur'an. Nah, jadi saya ingin menyampaikan dari sisi hikmahnya saja. 3 poin ini satu sama lain berkaitan. Puasa itu berkaitan dengan qiyamul lail, Pak. Dan qiyamul lail itu berkaitan dengan Al-Qur'an. Nah, kenapa? Ya, puasa itu berkaitan dengan qiyamul lail. Ternyata kalau kita melihat dari sisi hikmahnya, Pak, orang hamba yang diberi kemudahan atau diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di siang hari, itu secara otomatis dia telah diberi kekuatan oleh Allah untuk apa? Melakukan qiyamul lail. Kenapa, Pak? Ya, di antara cara atau modal terbaik mampu untuk qiyamul lail itu, Pak, ya, dari sisi itunya, fisiknya, kita itu harus meringankan badan dulu di siang hari. Jangan terlalu banyak makan. Nah, jangan terlalu banyak minum, laparkan perut, ya. Maka kalau badan ini sudah ringan dengan lapar dan haus itu, di malam hari kita akan nyaman qiyamul lail, Pak. Itu dia rahasianya, ya. Mungkin sebagian kita bertanya gitu, wah Pak Ustadz, kok saya berat sekali ya? Jangankan qiyamul lail, salat tahajud, salat tarawih saja kadang berat. Kenapa itu? Nah, mungkin ada unsur-unsur yang lainnya, Pak. Ya, kita kurang bisa ngambil trik dalam beribadah. Nah, diantaranya apa kata para ulama? Barangkali kita ketika berbuka terlalu banyak. Nah, gitu loh, Pak. Makanya dianjurkan oleh para ulama ketika berbuka itu sedikit saja. Al-iqlal minat ta'am. Ya, Pak, ya, menyedikitkan makan ketika berbuka agar apa? Sholatnya nanti, ya, terutama sholat at-tarawih itu ringan. Iya, betul, Pak. Ya, kita semua sudah mengakui gitu kan. Cobalah kalau makan banyak-banyak, Pak, ya, pas berbuka itu tahu 2 potong, tempe 2 potong, bakwan 2 potong, sudah 6, ya, dimakan semua. Terus pakai air, gitu loh, Pak, ya, banyak-banyak. Kemudian ditambah nasi 1 piring. Ah, udahlah itu, ya. Pas dengar azan Isya itu, ya, muazin itu terkadang kita salahkan, Pak. Ini cepat sekali katanya kan. Cepat sekali, ya. Padahal bukan waktu yang cepat. Kita itu yang apa? Yang keberatan. Bahaya. Ya, kenapa? Karena kita kurang menjalankan trik-trik dalam beribadah. Mulailah sholat misalnya, Pak, ya, dalam berat itu. Allahu Akbar, sholat Isya dulu. Allahu Akbar. Itu udah ngantuk-ngantuk karena berat gitu loh. Karena terlalu kenyang. Mulailah, ya, selesai sholat Isya, zikir sebentar, sholat sunat berat lagi. Wah, ini setelah sholat Isya ini apa ini, Pak? Sholat tarawih. Wah, 11 rakaat gitu kan. Udah dari awal itu karena ngantuk berat tuh, udah berat sekali, Pak. Ngantuk gitu kan. Ngantuk tapi sholat berat. Segarnya kapan? Ketika Bilal bilang, akhirut tarawih rahimakumullah. Gitu loh. Di akhir tarawih baru segar lagi gitu. Karena memang apa? Karena terlalu kenyang. Dari itu jamaah sekalian, kata para ulama, al-iqlal minat ta'am, ya, itu sangat dianjurkan. Bahkan menjadi sunnah hukumnya ketika kita berbuka itu jangan banyak-banyak. Kapan kita mau makan banyak dikit, Pak? Kapan? Setelah sholat tarawih. Silakan kalau mau makan berlebih. Begitu. Selanjutnya, qiyamul lail dengan Al-Quran. Nah, ya kan? Kalau tadi apa, Pak? Puasa dan qiyamul lail itu erat sekali hubungannya. Lapar, badan ringan, itu nyaman qiyamul lail. Itu hikmahnya. Kemudian qiyamul lail dengan Al-Quran. Kenapa? Ada hadis Nabi SAW, afdalus sholati tulul qiyam. Ini kata Nabi SAW. Sebaik-baik sholat itu adalah berdirinya lama-lama.
Ini perlu dicoba ini bagiannya. Berdirinya lama-lama itu afdolus sholat kata Nabi SAW. Tentu kita bertanya, ya, yang dibaca berdiri lama-lama itu apa Pak kira-kira? Baca zikir atau baca Al-Quran? Al-Quran. Nah itu sebenarnya ya. Dari sini juga bisa kita pahami baca Al-Quran itu ada dua model. Yang pertama di dalam sholat dan di luar sholat. Dan pahalanya berbeda Pak. Kalau kita baca Al-Quran dalam sholat dengan di luar sholat. Kalau kita baca Al-Quran dalam sholat berarti itulah yang disebut dengan hadis Nabi SAW. Sebaik-baik sholat itu adalah berdirinya lama-lama. Karena apa? Semakin lama dia berdiri, maka semakin banyak ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Dari itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cuman untuk prakteknya Qiyamul Lail atau sholat At-Tarawih ini memang ada sejarahnya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit saya singgung sejarahnya, dan ini ada disebutkan diantaranya dalam kitab Syarah Muwatta. Kitab Syarah Muwatta karangan Imam Az-Zarqani. Kitab Muwatta itu perlu kita ketahui bahwa kitab Muwatta itu Al-Muwatta namanya Pak. Kitab hadis karangan Imam Malik. Ya, kitab Muwatta itu adalah kitab hadis yang pertama yang paling sahih. Bukan Sahih Bukhari loh. Nah, ya kan? Mungkin selama ini kita hanya mengenal kitab hadis yang paling sahih itu adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Iya, bisa diakui. Tetapi ingat, dalam sejarah, sebelum Sahih Bukhari itu hadir, sudah ada kitab yang dikarang oleh Imam Malik. Ya, apa nama kitabnya? Al-Muwatta. Nah, karena memang apa? Kitab Al-Muwatta ini sudah hadir, Imam Bukhari belum lahir. Nah, gitu sejarahnya Pak. Ya, jadi memang beda masa. Cuman sebagian kaum muslimin mungkin hanya kenal dengan Sahih Bukhari saja. Di dalam kitab Syarah Muwatta tersebut disampaikan bahwa pada awalnya sholat At-Tarawih atau Qiyamul Lail di bulan Ramadan itu, ya, innaha kanat awalan 11 rakaat. Ya. Pada awalnya sholat itu dilakukan berapa? 11 rakaat, Pak. Wa kanu yutilunal qiraah. Cuman 11 rakaat itu ya di Al-Madinah Munawwarah dahulu ya, 11 rakaat itu dilakukan wa kanu yutilunal qiraah. 11 rakaat tetapi dengan qiraah yang panjang sekali, Pak. Satu rakaat itu mungkin 3 lembar Al-Quran gitu Pak ya. Atau satu rakaatnya 5 lembar. Pokoknya panjang sekali. Itu yang dipraktekkan oleh kaum muslimin yang ada di Al-Madinah dahulu. Kemudian keadaan yang pertama itu fathaqula alaihim. Thaqula itu kaum muslimin pada waktu itu merasa berat. Oh, jangan terlalu panjang bacaannya gitu. Ya. Nah, kemudian diberi solusi, Pak. Fathaqula alaihim, merasa berat. Apa solusinya? Tsumma khaffaful qiraah. Khaffaful qiraah itu qiraahnya diperingan atau diperpendek, tetapi bacaannya diperpendek, tidak seperti yang pertama, bacaannya diperpendek, kemudian wazadu fi adadi rakaat. Lalu apa? Rakaatnya ditambah. Yang semulanya 11 menjadi apa, Pak? Wa kanu yusalluna 20 rakaatan. Nah, itu yang terjadi dalam sejarah. Yang semulanya berapa? 11 dengan qiraah yang panjang, kemudian diganti berapa? Qiraahnya diperpendek, kemudian sholat 20 rakaat fi ghairi syafa' wal witr bi qiraatin mutawassita. Ya, selain sholat syafa' dan sholat witir dengan bacaan yang sederhana. Itu tahap yang kedua. Syafa' dan witir itu apa artinya itu, Pak? Sholat syafa' dan sholat witir. Jadi perlu sedikit kita singgung gitu kan. Bagi yang sudah biasa sholat witir 3 rakaat, itu betul ya, sholat witir namanya. Tapi ada juga yang melakukan 2 rakaat dahulu kemudian 1. Yang 2 rakaat itu dalam kitab-kitab fikih disebut dengan sholat syafa' namanya. Yang 2 rakaat itu syafa'. Yang 1 rakaat itu disebut dengan sholat witir. Baik, kita kembali. Berarti tahap keduanya berapa? Menjadi 20 rakaat sholat At-Tarawihnya, kemudian ditambah
3, 2 syafa dan 1 witir bi qiraatin mutawassithah, dengan bacaan ayatnya yang sedang. Kemudian tahap yang ketiga terjadi di Al-Madinah tersebut. Summa summa khaffaful qiraa'ah wa ja'alur raka'at 36 raka'atan. Tahapan ketiga yang terjadi itu adalah mereka meringankan qiraahnya lagi, ya, diperpendek qiraahnya, kemudian rakaatnya diperbanyak. Menjadi berapa rakaat? Yang sebelumnya 20 menjadi berapa? Sittan wa thalathina rakaatan, menjadi 36 rakaat, Pak. Jadi di Madinah itu terutama salat at-tarawihnya itu 36. 36 ditambah syafa' 2 rakaat, kemudian witir 1 rakaat, menjadi berapa, Pak? 39. Nah, kayaknya di Hubul Huda perlu dicoba itu, Pak. 39 itu. Gimana, setuju gak, Pak? Oh, jangan Pak Ustaz, ampun Pak Ustaz, ampun katanya gitu ya. Ya nggak apa-apa ya. Ini sebagai apa sejarah ya. Dan apakah itu masih berlaku sekarang? Disampaikan oleh para ulama. Wa marrol amru ala dzalika, terutama untuk di Al-Madinah. Di Madinah itu, Pak, sholatnya berapa? 36 ditambah 3 rakaat menjadi 39 tiap malam. Wah, kalau kita gimana? Mungkin sebagian kita mikir, wah, kalau sholatnya 36 sampai 39 rakaat, kapan ngopinya gitu, Pak? Mungkin sebagian kita yang senang-senang ngopi gitu kan, kapan ngopinya? Ya boleh jadilah. Udah, jangan terlalu dipikirkan masalah itu, Pak. Itu sejarah dan sesuaikan dengan kemampuan kita. Paling tidak, ini cara yang 11 rakaat itu ada nggak dalam sejarah, Pak? Ternyata ada. Ya, terutama itu memang sebenarnya dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman istilah at-tarawih itu memang belum ada di zaman Rasul, ya. Yang adanya mulai di zaman Sayyidina Umar, ya. 11 rakaat itu memang dari zaman Rasul. Kemudian yang 20 rakaat itu barulah di zaman Sayyidina Umar. Setelah Sayyidina Umar, terutama di kota Al-Madinah, itulah berubah menjadi 36 rakaat ditambah 3 menjadi 39. Jadi semakin lama kita membaca berdiri dalam sholat, itu semakin lama pula kita membaca Al-Quran dalam sholat. Itu intinya kaitannya puasa dan qiyamul lail dan baca Al-Quran. Sekian, mohon maaf ya terlalu lama karena memang ya istilahnya poin-poin ya masih banyak sebenarnya yang mau disampaikan karena memang waktu kita sangat terbatas. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.